Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal Taufik dengan NIM H0512111072 akan mempresentasikan pemodelan Modified Geographically Weighted Regression dengan pendekatan Mini-Shift Outlier Model, studi kasus indeks pembangunan manusia di Indonesia. Sebagai seminar statistika satu saya di bawah bimbingan Dr. Andes Ropong MSI. Adapun pokok pembahasan kali ini meliputi pendahuluan, landasan teori, metodologi penelitian, serta daftar pustaka. Penelitian ini dilatar belakangi dengan regresi merupakan metode statistik yang menganalisis hubungan antara variabel prediktor serta variabel respon. Dengan mempertimbangkan adanya efek spasial dalam data, maka metode yang tepat digunakan adalah regresi spasial. Regresi spasial terbagi menjadi dua, yakni berdasarkan ketergantungan spasial dan heterogenitas spasial. Heterogenitas spasial mencerminkan adanya perbedaan yang didasarkan pada berbagai faktor lokal. Salah satu pendekatan yang dilakukan untuk memodelkan data yang mengandung heterogenitas spasial adalah Geographically Weighted Regression atau GWR yang menganalisis hubungan antar variabel secara lokal, sehingga memberikan hasil yang lebih spesifik. Adapun masalah yang sering kali muncul dalam pemodelan heterogenitas spasial, yakni masalah pencilan spasial. Pencilan spasial didefinisikan sebagai objek atau titik dalam dataset spasial yang memiliki atribut non-spasial signifikan berbeda dibanding dengan atribut-atribut non-spasial lainnya pada pengamatan lainnya. Pencilan spasial mempengaruhi dalam pendugaan koefisien regresi yang berdampak pada ragam sisaan yang semakin besar sehingga rentan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Namun, mengabaikan pencilan spasial dalam analisis regresi spasial dapat memberikan perubahan informasi spasial serta efek lokasi dalam data. Sehingga diperlukan sebuah metode untuk mengakomodasi adanya pencilan spasial. Salah satunya adalah regresi robust. Namun, metode ini memiliki kelemahan, yakni tidak mampu memperbaiki kinerja model berdasarkan pengamatan yang menjadi data pencilan secara spesifik, sehingga diperlukan metode alternatif yang dapat digunakan untuk memodelkan data pencilan secara spesifik. Salah satunya yaitu Mean Shift Outlier Model atau MSOM. MSOM adalah metode yang melakukan pergeseran rata-rata hanya pada pengamatan yang dianggap berpotensi sebagai pencilan dengan memberikan nilai 1 pada data yang dianggap berbeda secara spasial. Penelitian yang dilakukan oleh Yasin dan kawan-kawan pada tahun 2022 memberikan hasil bahwa model yang dimodifikasi dengan MSOM mampu menjelaskan data pencilan dibandingkan model tanpa modifikasi. Penelitian ini dilakukan pada data yang memiliki ketergantungan spasial dan kasus lainnya yaitu data yang memiliki heterogenitas spasial akan dilakukan pada penelitian kali ini. Data yang memiliki wilayah geografis yang luas seperti data antar provinsi di Indonesia cenderung memiliki heterogenitas spasial akibat perbedaan karakteristik sosial, ekonomi, dan kebijakan antar daerah. Salah satu contoh datanya yaitu data tingkat kesejahteraan masyarakat yang dihitung dari Indeks Pembangunan Manusia atau IPM tiap provinsi di Indonesia. Indeks Pembangunan Manusia adalah suatu tolak ukur yang menilai kemajuan suatu negara berdasarkan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Terdapat 3 dimensi yang memengaruhi IPM secara langsung, yakni dimensi kesehatan yang diwakili oleh umur harapan hidup, dimensi pengetahuan yang diwakili oleh harapan lama sekolah, dan dimensi standar hidup yang layak diwakili oleh persentase penduduk miskin, produk domestik regional bruto, dan tingkat pengangguran terbuka. Menurut publikasi Badan Pusat Statistik di tahun 2025, pada tahun 2024 seluruh provinsi mengalami kenaikan IPM. Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi dengan IPM tertinggi yakni sebesar 84,15, disusul daerah Yogyakarta sebesar 81,62. Kedua provinsi ini termasuk dalam kategori sangat tinggi karena
IPM pada daerah tersebut lebih dari 80. Hal ini didukung oleh fasilitas-fasilitas yang ada di daerah tersebut, dalam hal ini kesehatan dan pendidikan yang sangat memadai. Sementara itu, daerah dengan IPM terendah didominasi oleh daerah otonom baru, yakni Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Barat, dan Papua Selatan. Perbedaan signifikan nilai IPM pada suatu daerah tersebut memungkinkan adanya pencilan spasial, sehingga berdasarkan uraian sebelum-sebelumnya, penelitian ini dilakukan untuk pemodelan Modified Geographically Weighted Regression dengan pendekatan Mean-Shift Outlier Model. Batasan penelitian, yakni data penelitian yang digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2024. Pembobot yang digunakan dalam perhitungan matriks pembobot adalah fixed kernel dan akan dipilih berdasarkan nilai cross validation paling rendah di antara fungsi kernel lainnya. Tujuan dari penelitian ini yang pertama mendapatkan bentuk estimasi parameter model Modified Geographically Weighted Regression dengan pendekatan Mean-Shift Outlier Model. Yang kedua, modelkan Modified Geographically Weighted Regression dengan pendekatan Mean-Shift Outlier Model pada data indeks pembangunan manusia untuk setiap provinsi di Indonesia pada tahun 2024. Yang ketiga, mendapatkan faktor-faktor yang memengaruhi indeks pembangunan manusia di Indonesia pada tahun 2024. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yang pertama, memberikan informasi tentang analisis regresi Modified Geographically Weighted Regression dengan pendekatan Mean-Shift Outlier Model. Yang kedua, memberikan informasi tentang pemodelan indeks pembangunan manusia menggunakan metode Modified Geographically Weighted Regression dengan pendekatan Mean-Shift Outlier Model. Yang ketiga, sebagai inspirasi bagi Pak pembaca untuk mengembangkan analisis regresi spasial dengan metode lain dan atau kasus lain yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, sebagai sumber informasi bagi pihak pemerintah terkait serta masyarakat umum mengenai faktor-faktor yang memengaruhi indeks pembangunan manusia di Indonesia. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini yakni analisis regresi, analisis data spasial, uji heterogenitas spasial, geographical weighted regression, bandwidth, matriks pembobot, pencilan spasial, Mean-Shift Outlier Model, Modified Geographically Weighted Regression dengan pendekatan Mean-Shift Outlier Model, 10 uji signifikansi parameter parsial, ukuran kebaikan model, pendeteksian multikolinialitas, serta indeks pembangunan manusia. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data sekunder mengenai indeks pembangunan manusia di Indonesia pada tahun 2024, sebanyak 38 observasi data. Variabel yang digunakan yakni sebanyak 5 variabel prediktor, yaitu umur harapan hidup, persentase penduduk miskin, PDRB atas dasar harga berlaku, harga harapan lama sekolah, tingkat pengangguran terbuka, serta variabel respon yakni indeks pembangunan manusia. Metode penelitian yang pertama, melakukan eksplorasi data dan uji multikolinialitas. Yang kedua, mengidentifikasi efek heterogenitas spasial. Yang ketiga, menentukan matriks pembobot kernel. Yang keempat, melakukan pemilihan GWR berdasarkan bobot yang telah ditentukan. Yang kelima, melakukan pendeteksian pencilan pada model GWR. Yang keenam, mendefinisikan hasil pendeteksian pencilan. Yang ketujuh, melakukan estimasi parameter modified GWR. Yang kedelapan, melakukan evaluasi model. Dan yang terakhir, melakukan uji signifikansi parameter parsial pada model. Adapun daftar pustaka yang digunakan yakni sebagai berikut. Sekian dari seminar statistika 1 saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.